Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Republik Indonesia tahun 1945 membuktikan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan leluhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara. Pesan pahlawan nasional nyakti. Kita tidak akan pernah bisa bila kita masih terus mengingat sebuah kekalahan. 4. Pesan pahlawan nasional Tan Malaka. Rakyat adalah kunci dari setiap perubahan sosial yang berarti. Disampaikan dalam bukunya Madilo pada 1943. 5. Pesan pahlawan nasional Tengku Umar. Kita harus memperjuangkan hak masyarakat untuk hidup bebas dan menjasa pada abad ke-19. Pembacaan perjuangan pahlawan nasional telah selesai dilaksanakan. Yang kami cintai dan yang dibanggakan siswa MTS-nya dari Sisi Sanggara. Marilah yang pertama-tama kita panjatkan yang disebut dari Allah SWT yang telah memberikan beberapa nikmat nasihat sehingga kita bisa mengikuti pelajaran pahlawan November 2024 dalam keadaan sehat yang
Yang kedua, sholawat dan salam kita teruskan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membacakan amanah dari Menteri Sosial memperingati Hari Pahlawan yang diperhatikan tidak kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita patut bersyukur karena bumi Nusantara ini banyak diberikan kepada pahlawan. Para mujahid pemberani dengan segala pengorbanannya berhasil membentuk NKRI. Mereka adalah patriot bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk mencapai Indonesia merdeka dan kini mewariskannya kepada kita semua untuk diteruskan demi mencapai cita-cita Indonesia sejahtera, adil dan bersama. Hadirin sebangsa dan setanah air, tema peringatan Hari Pahlawan tahun 2024 ini adalah teladani pahlawanmu, cintai negerimu. Tema ini mengandung makna yang dalam. Teladani pahlawanmu berarti bahwa semua pola pikiran dan perbuatan harus senantiasa diilhami oleh semangat kepahlawanan. Adapun cinta negerimu mengandung makna bahwa apapun bentuk pengabdian kita harus memberikan sumbangsi yang berarti bagi kemajuan bangsa Indonesia. Terlebih dalam situasi global yang sangat tidak ini, maka mencintai negeri adalah juga dalam memperkuat jaringan setiap kawanan sosial, memperkuat persatuan dan solidaritas sosial, menghidupkan kembali nilai sosial persaudaraan bersama anak bangsa. Hadirin sebangsa dan tanah air, proses perjuangan membangun bangsa senantiasa berbeda bentuknya dari tahun ke tahun. Hal ini terkait perubahan lingkungan politik bangsa Indonesia pada setiap masa akan berbeda tantangannya, peluangnya, kekuatannya, dan keterbatasannya. Ketika dulu implementasi kepahlawanan adalah dengan semangat mendobrak, menjebol, dan meruntuhkan bangunan kolonial penjajah, maka saat ini implementasinya adalah memutuskan kultur dan struktur, karena semangat kepahlawanan harus menjalar pada semangat membangun, menciptakan kemakmuran masyarakat, mewujudkan perubahan sosial sepada hayat, mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif untuk rakyat dimanapun berada. Kemajuan sebuah bangsa bukan saja diukur dari kemampuan mengejar pertumbuhan ekonomi, namun kemajuan sebuah bangsa juga diukur dari kemampuan mengelola permasalahan. Terkait perkembangan zaman, apakah pahlawan hanya memilih masa lalu? Apakah membutuhkan unsur pahlawan saat ini melihat dasar perjuangan fisik untuk mendirikan negara setelah selesai terbentuknya NKRI? Tentunya pertanyaan ini sangat sulit jika dikaitkan dengan latar perjuangan hanya pada saat pembentukan NKRI. Tantangannya di depan bahwa kita sepakat NKRI adalah untuk masa depan, rumah kita bersama sampai akhir hayat. Tentunya ini membuka kesempatan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk berbuat yang terbaik dalam menjadikan NKRI sebagai bangsa yang bermartabat dalam pergaulan global. Siapapun kesempatan untuk berjuang mempertahankan NKRI dan membangun kemajuan NKRI. Meski tugas para pahlawan terdahulu telah selesai dan berhasil menjadi NKRI, maka berikutnya kita berharap muncul sosok pahlawan yang memberikan pencerahan, memberikan harapan,
dan melakukan tindakan terhormat membawa bangsa Indonesia mencapai kemajuan di berbagai kehidupan. Itu semua dapat dilakukan oleh siapapun. Oleh karena itu, kita berharap peringatan Hari Pahlawan tahun ke tahun tidak sekedar ulang tahun, mengulang-ulang, apalagi kita kita berharap bahwa setiap momen peringatan Hari Pahlawan muncul semangat baru, muncul warga Indonesia yang berhasil mengeluarkan inovasi baru dan mengembangkan nilai-nilai. Pada akhirnya jangan pernah lelah untuk berbuat yang terbaik, meneladani dan mewarisi nilai-nilai pahlawan. Mari kita aplikasikan sifat-sifat kepahlawanan dan kesejahteraan sosial di tengah masyarakat, mulai dari diri kita, mulai dari hal yang paling kecil dan dapat kita lakukan setiap kita untuk kemaslahatan masyarakat. Demikian sambutan singkat saya dalam rangka peringatan Hari Pahlawan tahun 2022. Semoga kita semua mampu meneladani dan menanamkan nilai-nilai kepahlawanan serta mewariskannya kepada generasi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa kita merdeka ketika rakyat tetap bergelimang kemiskinan? Pengangguran menyergap hampir setiap keluarga. Kesenjangan semakin menganga dan korupsi bebas merajalela. Pidato Bung Karno masih terngiang, tapi kini menabrak tembok-tembok gelap. Pikiran Bung Hatta masih sama, jauh menembus zaman. Tapi sekarang cita-citamu semakin karam. Perahu ini tak tentu akan kembali. Berlayar dengan gulita, terombang ambing tanpa nahkoda. Apa kita merdeka kalau akhirnya hanya dibuka? Aku bukan generasi penuh, tak juga memupuk sejuta dunia. Aku bertanya padamu, jiwa-jiwa merdeka, sampai kapan kita berdiam saja? Berikan tepuk tangan yang mulia buat Silva dan juara.
Ono atusan ewu palsu, puluhan ewu palsu, ori palsu, solar palsu, bensin yo palsu, opo pabrike yo palsu. Untuk palsu, sisir palsu, tangan palsu, foto palsu, jantung palsu. Iki ora ateges, ora nerimo ing paduming Gusti. Manusa diwaji setia membudidaya. Ora moyo tenan. Saja magister, dokter, palsu. Jadi lurah, ketua partai, DPR, bupati, wali kota, pengacara, ngaji tekan raja akan dosen, jerene. Ijazah yo palsu. Kamu jangan sumbangan cuma tempat hari jatuh. Yang ulat-ulat lagi. Ojo-ojo negara menteri DPR bupati wali kota polisi camat lurah ngaji tekan rakyat yo palsu. Apa aku jujur kaki di zaman kita palsu. Utawa kudu nyirang panjenenganku. Larga getiku deh. Ojo-ojo getiku dewek yo palsu.